merenungkan kebenaran firman Tuhan secara keseluruhan, mulai dari ayat 12 sampai 22. Sesungguhnya firman ini sebuah nasihat bagaimana supaya hidup di dalam persekutuan yang indah. Nasihat supaya satu dengan yang lain bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, dan menghormati sebagai seorang pemimpinnya di dalam persekutuan itu sendiri. Dan di ayat itu memang diungkapkan supaya kamu jangan saling menggigit, tetapi kita mau saling membangun, tidak saling menjatuhkan, tidak saling melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi sebagai persekutuan yang kudus, kita saling mengingatkan kekurangan, kelebihan apa yang ada di hidup kita sebagai jemaat Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita melihat di perjalanan hidup sekarang ini memungkinkan semua terjadi. Oleh sebab itu dikatakan dia bersukacitalah senantiasa. Ketika kita berbicara bersukacita, tentu bukan karena kondisi kita baik semua, akan tetapi bersukacita itu hidup di dalam apa adanya. Mungkin kita mengalami persoalan juga, itu harus kita rasakan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bersukacita itu bukan karena dilakukan situasi kondisional. Jadi, nuwun sewu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semata-mata bukan karena ucapan syukur, tentu kita bersukacita. Akan tetapi kita bersukacita karena ketaatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu indah di tengah kehidupan kita dan keluarga, maupun di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang mesti dipegang oleh umat Tuhan, orang-orang yang mengenal Kristus di dalam Yesus, sehingga kita tidak menyalahartikan bersukacita hanya di dalam sebuah pemahaman ketika kita happy ending gitu ya, happy ending bahasanya ya, kita merasakan kebahagiaan tertentu. Dan dikatakan juga tetaplah berdoa. Kenapa kita harus berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita mau katakan bahwa doa itu adalah napas kehidupan umat Tuhan, lewat doa inilah kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat doa inilah bahwa kita mengerti keadaan hati kita semua, Bapak Ibu. Sejauh mana ukurannya bahwa kita dekat dengan Tuhan. Hubungan kita. Berdoa tentu bisa berdoa bersama. Berdoa tentu bisa secara pribadi. Berdoa tentu bisa secara keluarga. Inilah yang diinginkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita ini menjadi sebuah, dikatakan bahwa berdoa senantiasa, karena kuasa doa sangat besar kuasanya bila dilakukan dengan iman, Bapak Ibu. Saya sangat merasakan kalau dikatakan doa itu besar kuasanya. Kadang-kadang kita memang melihat sepele. Doa sangat besar kuasanya karena kita anggap memang bahwa hal itu hanya slogan biasa. Akan tetapi sebagai umat Tuhan, kita mau melihat bahwa doa yang dinyatakan di dalam iman kita sangat besar kuasanya, Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kita berdoa senantiasa, tidak terputus hubungan kita dengan Tuhan sebagai pencipta kita, dengan Tuhan sebagai Tuhan yang menolong kita, yang memberikan jalan keluar juga di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita di dalam persoalan permasalahan, Tuhan hadir di sana. Di dalam setiap rencana hidup kita, Tuhan hadir untuk selalu ada bersama dengan kita. Karena apa? Karena kita selalu terhubung dan berdoa kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang senantiasa yang kita agungkan dan kita tinggikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun keadaanmu, tadi ada pujian. Dalam keadaan apapun keadaan, mengucap syukur. Terlebih tentu kita sekarang mengucap syukur karena kita juga merasakan pertolongan Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun mengucap syukur, terlebih ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Tuhan dengarkan doa-doa kita Bapak Ibu. Jadi kita merasa memang doa itu selalu didengar Tuhan. Walaupun Tuhan berkata, tunggu, belum waktunya. Satu kesaksian Ibu Daryono tadi, lama menunggu tuh. Lama menunggu. Seolah-olah bahwa doa itu tidak didengarkan oleh Tuhan. Tetapi waktu itu bisa juga Tuhan katakan, tunggu dulu, belum waktunya. Jadi Tuhan memberikan waktu, sehingga waktu yang tepat, bulan yang tepat, hari yang tepat, apa yang menjadi doa pergumulan keluarga di tempat ini, Tuhan jawab. Ibu Daryono sekarang memperoleh anak mantu perempuan. Amin. Dan kita tidak hanya berada di situ, tentu juga mengharapkan sebuah anak cucu dari situ juga. Ya Ibu Darya, jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih di dalam doa permohonan kita yang begitu lama kita nantikan Bapak Ibu. Sama mungkin. Nanti giliran saya, karena waktu dekat kami juga akan menikahkan putra kami, anak kami Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tanggal 4 Juli 2026, anak kami juga akan diberkati di gereja kita di Gereja Karmel Bapak Ibu. Saya secara Bapak itu mungkin sama kayak Pak Daryono tadi. Saya nggak pernah berdoa mau, pikir saya itu mikir gini kok. Ya mau dikasih kapan, puji Tuhan, maupun belum ada calonnya, ya mungkin masih belum waktunya. Saya hanya berpikirnya begitu aja. Dan walaupun mungkin sebaya saya itu orang sudah punya cucu, tapi saya tidak pernah berpikir, kok saya belum punya cucu ya, kok saya belum ada anak saya yang menikah ya. Ternyata Tuhan itu juga akan berikan dalam waktu dekat, bahwa juga kita akan ada anak mantu juga, kan gitu. Jadi hal-hal yang sama itu yang harus kita berikan Bapak Ibu, bahwa doa kita selalu didengarkan oleh Tuhan. Jadi kita mau mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau belum Tuhan kasih, sabar, tunggu dulu. Karena bagaimanapun juga ada waktunya semua. Bagaimanapun juga Tuhan akan menjawab doa-doa kita semua Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah bekerja di dalam satu hal, memberikan kebaikan untuk kita. Jadi itu kalau kita mau terjemahkan arti doa Bapak Ibu. Jadi di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau melihat bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus sungguh nyata di hidup kita semua Bapak Ibu. Bahwa ucapan syukur itu menunjukkan bahwa kita selalu bergantung kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya semua karena pertolongannya Bapak Ibu, bukan karena kekuatan kita semata. Kita mau paksa hari ini tidak bisa, tapi kalau udah tepat waktunya, Tuhan akan jawab semuanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuatan-nubuatan. Kita mau hidup selalu di dalam Roh Kudus. Kita mau selalu melihat bahwa kita teguh melihat bahwa Roh Kudus itu senantiasa menolong kita Bapak Ibu. Roh Kudus selalu memberikan jalan keluar dalam hidup kita Bapak Ibu.
Kalau minggu lalu kita di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Bukan aku, tapi dialah yang menolong aku. Itu ya intinya. Tuhanlah yang hadir, Tuhanlah yang menjawab. Oleh sebab itu, sebagai sebuah sambutan ucapan syukur pun harus kita berikan kepada Tuhan atas kebaikannya semua ibu saudara. Kalau hanya minggu kemarin kita hanya berbicara naik level ya, naik level di dalam iman. Iman kita tidak selalu di dalam standar yang hanya begitu-begitu aja. Tetapi standar iman kita itu menunjukkan ada perkemajuan, bahwa kemajuan senantiasa betul-betul bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, bahwa kita percaya dalam Yesus Kristus selalu. Kita mau melihat pertolongan itu ada selalu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita jangan merendahkan kebenaran firman, nubuatan-nubuatan. Firman, apa yang dikatakan firman itu adalah merupakan firman yang sungguh luar biasa. Firman ini menguatkan kita, meneguhkan kita, bahkan memperbaiki segala kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan juga memberikan jalan keluar dalam hidup kita semua, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, kita percaya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Kristus, mari kita selalu tetap berdoa senantiasa dan bersuka cita di dalam kehidupan kita apapun adanya, Bapak Ibu. Kita mau bersyukur selalu, apapun keadaan kita, mau bersyukur. Dan juga berkat Tuhan yang hadir di hidup kita, kita juga ucapkan syukur di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua, sedikit kebenaran firman Tuhan yang bisa kami